Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Nafsiana, absen 32, kelas 10B. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu adalah sebuah kerajaan yang menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Dan letaknya itu berada di Pulau Sumatera dengan corak kebudayaan India. Dan dia tertua nomor 3. Dan Kerajaan Sriwijaya itu menjadi sebagai sebuah kerajaan yang berhasil berkuasa dalam mengendalikan jalur perdagangan utama di wilayah Selat Malaka. Nah, kita langsung aja ke sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Nah, pada tahun 1982 itu ditemukan prasasti di Kota Kapur, Kabupaten Bangka. Nah, prasasti tersebut tuh ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno yang mengandung beberapa kata yang dibaca Sriwijaya. Nah, Sriwijaya itu berarti Sri yang berarti cahaya atau bercahaya, Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan. Dan Sriwijaya bila digabung berarti kemenangan yang gemilang. Nah, setelah ditemukannya prasasti Kota Kapur itu berarti menjelaskan dong bahwa kerajaan Sriwijaya itu mulai berkembangnya pada abad ke-7, di mana masa itu tuh Nusantara banyak dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Dan Sriwijaya itu didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayana pada 682 Masehi. Dan juga ditemukannya tuh prasasti Kedukan Bukit. Nah, prasasti Kedukan Bukit itu tuh em, berisi Sri Janasa yang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara. Nah, dalam perjalanannya itu tuh Sriwijaya berhasil melakukan menaklukkan daerah strategis untuk perdagangan dan hal tersebut itu mendorong kesejahteraan Sriwijaya ke depannya. Lalu juga Sri Janasa tuh melakukan ekspedisi di wilayah yang tidak mau tunduk pada mereka. Lalu ekspedisi ini tuh sejalannya dengan runtuhnya dua kerajaan yang lebih dahulu, yaitu Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Kutai. Lalu selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu berkembang pada abad ke-7 sampai abad ke-11 Masehi. Dan pada waktu itu tuh Raja Dharmasena itu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Dan masa kejayaannya itu berada ketika masa pemerintahan Bala Putra Dewa. Nah, saat itu Kerajaan Sriwijaya itu banyak berhasil menguasai jalur perdagangan yang strategis. Dan juga dia membangun pangkalan di daerah Ligor untuk kapal-kapal dari Cina dan India bersinggah. Lalu puncak kejayaan Sriwijaya itu pada abad ke-8 dan ke-9. Nah, pada abad ke-9 itu Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan eh, hingga Jawa Barat, Bangka, Kalimantan Barat, Singapura, Malaysia, dan Thailand bagian selatan. Lalu pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, dia tuh berhasil menaklukkan Selat Malaka yang menjadi jalur utama perdagangan antara Cina dan India. Lalu selanjutnya dia membuat armada laut yang kuat dan membuat para kapal pedagang yang singgah. Lalu juga Sriwijaya itu mempunyai perahu kas yang dibuat dengan teknik pahat dan kupingan mengikat. Lalu selanjutnya yaitu fase kemunduran, fase kemunduran eh, Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya itu mengalami kemunduran saat kepemimpinan Raja Rajendra dari Kerajaan Kola. Nah, Kerajaan Kola tuh mengambil alih kendali perdagangan di Selat Melaka dan itu membuat melemahnya kekuasaan di Selat Melaka dan secara perlahan tuh dia berhasil menguasai daerah-daerah kekuasaan lain di Sriwijaya dan kebesaran Kerajaan Sriwijaya kini itu mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi.
Lalu Sriwijaya tuh ibu kotanya berpindah ke Jambi. Dan selanjutnya tuh lambat laun kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Singasari yang merupakan kerajaan dari Jawa dengan pemimpin bernama Kartanegara. Mereka lewat sebuah ekspedisi Pamalayu dan selanjutnya pada tahun 1377 tuh kerajaan Sriwijaya itu benar-benar runtuh karena persaingan dengan kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya dan akhir abad ke-14 Masehi tersebut, ya Sriwijaya mendapat serangan bertubi-tubi dari Majapahit dari Jawa. Selanjutnya ada bukti peninggalan eh, dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit. Nah, Prasasti Kedukan Bukit itu eh, peninggalan yang pertama dari Kerajaan Sriwijaya dan prasasti tersebut tuh ditemukannya di tepi Sungai Batang. Kedukan Bukit, Kota Palembang dan prasasti itu tuh terdapat angka tahun yakni 686 Masehi dan ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa. Di dalam prasasti Kedukan Bukit itu berisi ungkapan mengenai Dapun Tahiang yang menagih perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Sriwijaya. Yang kedua ada prasasti Kota Kapur. Nah, prasasti Kota Kapur itu merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang kedua. Dan ini tuh ditemukan di Pulau Bangka sebelah barat yang isinya mengenai kutukan untuk orang yang berani melanggar perintah dari Raja Sriwijaya. Nah, yang ketiga ada prasasti Telaga Batu. Nah, prasasti Telaga Batu itu eh, ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Nah, di dalam prasasti itu berisi tentang kutukan untuk orang-orang jahat yang berada di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat ada prasasti Karangbrahi. Nah, prasasti Karangbrahi itu berisi mengenai kutukan untuk orang-orang jahat yang tidak setia terhadap Raja Sriwijaya. Yang kelima ada prasasti Palas Pasemah. Itu adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya yang kelima, yaitu eh, ditemukannya di pinggir rawa desa Palas Pasema. Dan di dalamnya tuh berisi huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno yang mengenai kutukan untuk orang-orang jahat juga yang tidak setia terhadap Raja Sriwijaya. Lalu yang keenam ada Prasasti Talang Tua. Nah, Prasasti Talang Tua ini eh, di dalam prasastinya tersebut berisi mengenai doa Buddha Mahayana dan kisahnya mengenai pembangunan taman dari Sri Jayanasa. Nah, yang ketujuh adalah prasasti Hujung Langit. Nah, prasasti Hujung Langit itu ditemukan di desa Haur Kuning, Lampung. Nah, di dalam prasasti Hujung Langit itu terdapat sebuah angka tahun yakni 997 Masehi. Yang kedelapan ada prasasti Ligor. Nah, prasasti Ligor itu ditemukan di wilayah Thailand Selatan oleh seorang bernama Nakon Tamarat. Nah, di dalam prasasti Ligor itu tuh berisi mengenai kisah seorang raja Sriwijaya yang membangun Tisamaya Kaitya untuk Karaja. Nah, yang kesembilan itu ada prasasti Leiden. Nah, prasasti Leiden itu ditemukannya di Kota Kapur, Telaga Batu. Nah, prasasti Leiden ini tuh tertulis bahasa Sanskerta pada lempengan tembaganya dan serta Tamil yang mengisahkan mengenai hubungan dinasti Kola terhadap dinasti Shailendra dari Sriwijaya. Yang terakhir ada Candi Muara Takus. Nah, Candi Muara Takus itu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Eh, Dia tuh berupa prasasti yang cukup banyak tetapi juga memiliki candi dan candi ini tuh ditemukan di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, Candi Muara Takus tuh mempunyai corak Buddha yang khas dengan beberapa susunan stupa. Dan di dalam halaman candi ini tuh terdapat candi dengan nama Candi Bungsu, Candi Sulung, Stupa Palangka, dan Stupa Mahligai. Nah, ini yang terakhir daftar pustaka saya mendapatkannya dari Detikcom. Nah, itu saja. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurang kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.